Silitonga? Udah, Horas Batavia. Anjir. Dengar-dengar udah ada panggilan baru ya? Oh lu ya? iya, panggilan baru. Apa sih sekarang, lu kan udah berapa puluh tahun nih kita nggak ketemuan? 20 tahun ini. Lumayan. Enggak lah, baru paling 3 tahun. 3 tahun yang lalu ya? 2 tahun di tempat kerja lu. Iya. Nggak nyampe 2 tahun. Nah itu sekarang katanya, lu sekarang lagi banyak disebut apa nih? Oh ya, orang panggil gue sekarang Benjamin. Hmm. Panggil gue. Nama panjang gue jadi Benjamin Reinhardt gitu. Nah Silitonga lu jarang lu pakai? Silitonga takut etnosentris, jadi jarang gue pakai. Oh, Kecuali di Punguan iya gue pakai. Kalau bukan kayaknya gue takut ada yang ya. Tapi lu Punguan Silitonga lu masih ikut ya? Ya enggak sih, kalau arisan di rumah nyokap lah, gue pasti. Nyokap berapa sih? Siringo-ringo. Nyokap Siringo-ringo. Berarti Pariban lu Siringo-ringo lah ya. Iya. Jadi kalau buat boru Siringo-ringo Udah nggak bisa close tapi. udah Udah anak satu. Anak udah satu. Anak udah satu udah close. Pabrik tutup. Pabrik tutup ya? Pabrik tutup. Emang mau satu doang? Anak enggak lah, pengen laki. Anak gue perempuan satu. Anak perempuan satu. Gue pengennya laki satu, minimal satu lah. Nah, lu kan kalau gue lihat as a friend nih, ya, lu tuh orang yang gigih banget nih, Hat. Ya lumayan lah. Lumayan gigih. Lumayan. So, tapi kan banyak yang belum tahu nih. Cikal bakal lu menciptakan yang namanya Soljah itu Dari mana? kayak apa sih? Lu lahir Jakarta ya? Gue lahir Jakarta. Lahir Jakarta, gede Jakarta. Enggak. Lahir di Jakarta, gede di Bekasi. Bekasi City. Maksudnya rumah sakitnya doang Jakarta. Habis itu dibawa ke Bekasi. Bekasi. Jadi gua orang Bekasi. Jadi asli anak Bekasi. Asli Ya. Bekasi. Reinhardt Silitonga Soljah. Iya. Yang punya Soljah itu asli anak Bekasi. Jadi berbanggalah kalian anak Bekasi. Iya. Gua doang yang bangga. Halo doang. Anak Bekasi suka malu. Kalau di Kemang nggak mau ngaku. Bilangnya Kalimalang ya. Waduh, bukan. Bilangnya Duren Sawit. Mampang. Ya. Taunya kebablasan. Bapak nggak taunya Tambun. Iya, Jakarta Tenggara taunya. Ya kan? Jakarta Tenggara ini. Nah, gimana? Lu kan, lu tuh awalnya emang Gua awalnya Enggak, awal-awal tuh emang lu udah kebayang lu bakal hidup di musik atau gimana sih pada saat lu lahir dan besar? Wah, lahir gue nggak karu-karuan ya. Hmm. Gue lahir tuh masih gini. Gue dari kecil nggak punya bakat apa-apa sih sebenarnya. Jadi gue lahir ya stupid aja gitu, nggak tahu ngapain. Ya main lah, anak cowok ngapain sih? Main sampah lah, main apa lah gitu. Cuman gini, waktu gue SD itu gue nggak mau nerusin SMP. Gue nggak mau, menurut gue buang-buang waktu. Karena gue sekolah tuh boring menurut gue. Karena yang gue tunggu dari sekolah tuh cuma main bola, pukul-pukulan, berantem. Itu yang gue rindu gitu. Kalau pelajarannya gue udah nggak masuk di otak gue. Cuma bukan berarti pukul-pukulan beneran ya. Maksudnya bercanda-bercandaan cowok aja gitu, bercanda cowok. Nah, SMP gue nggak mau. Nyokap gue lah, namanya orang tua Batak kan harus pendidikan harus bagus kan. Bokap gue juga orang pendidikan, jadi masa gue nggak sekolah kan gitu. Karena menurut gue lagi mau nyari nih apa sih yang gue yang bagusnya di mana gitu supaya SD lu udah sekritis itu, men? bukan udah sesia-sia itu hidup gue rasanya gitu ya. Jadi gue ngerasa hidup gue tuh waduh sia-sia nih. Terus kayak gini ya, dari kecil tuh gue somehow gini, beruntung dan tidak beruntung. Beruntung gue tahu gue nggak punya apa-apa, nggak punya bakat yang banyak. Tapi tidak beruntung kan gue nggak punya bakat, nggak beruntung dong. Tapi kan lu anak orang kaya, men? Ya enggak. Jadi ya gue publish nih. Reinhardt anak orang kaya lu. Bapak gue kaya, bukan berarti kita kaya. Enggak sih, enggak juga sih. Bokap gue pekerja keras lah pekerjaannya. Jadi gue nggak mau SMP. Tapi gue ikut lah rulesnya gitu ya. Maksudnya rules. Kepepet tapi bukan kepepet dalam artian ya gue ngerti norma masyarakat lah. Lo harus sekolah kan gitu. Apalagi orang Batak pendidikan penting. Iya, apalagi mereka tiap hari arisan. Ntar ditanya udah gimana sih Reinhardt? Iya udah di sekolah di mana dia? Sekolah di negeri aja diomelin, gimana nggak sekolah kan gitu. Mending langsung nanya ranking, men, ke orang Batak. Ranking berapa sih Reinhardt? Ranking 1 di belakang. Ya. Nyokap gue nggak mau jawab. Akhirnya tetap lah. Akhirnya gue tetap SMP. Di SMP di mana tuh? SMP tuh gue di SMP Putra dulu. SMP Putra. SMP Putra tuh gue angkatan kedua. Oke. Jadi gue masuk tuh, gue tuh daftar di hari Sabtu di mana hari Seninnya udah masuk. Ya, jadi dia nerima karena gue nggak ada murid. Mau nggak mau diterima, dicarilah murid ya. Yang nggak ada muridnya, masalah gitu. Terus gue sekolah, gue kok ranking 4, gue bilang sama nyokap gue, ini kalau ranking 4 berarti ini sekolah nggak bener dong. Kenapa nggak bener? Gue yang bego aja ranking 4 gitu. Gue mau jadi apa gitu. Karena balik lagi konsep gue tetap sama. Gue harus mencari celah di mana orang tuh semua udah pack gitu. Dengan banyak talenta dan segala macam. Kita mau
mau punya selling point di mana gitu. SMP. Dari SD kan, dari SD. Dari SD lu udah Dari mikirin SD. unique selling point. Iya, udah dari unique selling point. Bajingan Tapi mungkin ngomongnya nggak gitu lah ya. Iya, Tapi otak gue itu lah. Tapi otak lu udah ke sana. Otak gitu. Terus itu kelas 1. Jadi gue bilang ke nyokap gue harus pindah. Gitu. Pindah ke mana? Ada sekolah yang bagus banget katanya dekat, nggak dekat-dekat banget lah. Di Otista namanya Santo Vincentius. Santo Vincentius. Santo Vincentius. Oke. Jadi nyokap gue nggak suka tapi ya anaknya mau, mungkin namanya orang Batak lah. Dan sekolahnya memang bagus kan. Gue pindah kelas 2. Kelas 2 gue langsung dapet ranking terbelakang. Murid 36, ranking 36. Nah gue langsung, nyokap gue nangis tuh. Ini merah semua nih rapot, kata nyokap gue. Terus gue bilang gini, tapi yang lu harusnya bangga dong, gue bilang ke nyokap gue. Mama tuh harusnya bangga. Kenapa bangga? Lu kemarin saya ranking 4, sekarang saya nggak dapet ranking. Berarti sekolah bener gitu. Berarti gue di jalan yang benar gitu. Loh orang tua kan nangis tuh, dari ranking jadi nggak ranking gitu. Kok dia malah seneng, gue nangis nih kata nyokap gue. Tapi gue bilang, berarti ini sekolah bener. Berarti kita nih orang bodoh di antara orang pintar. Kalau kemarin kita nih orang pintar di antara orang bodoh. Ngapain berbangga gitu? Itu otak gue lagi yang so tau dari kecil lah gitu. Terus SMA. SMP tapi lu lulus akhirnya? Wow, dengan peringkat terbelakang. Tapi tetap lulus ya? Lulus. Jadi kalau orang, jadi sekolah gue tuh saking bagusnya. Jadi NEM tuh dipajang gitu. Dari semua siswa tuh dipajang. Semua tuh, jadi panjang pasti kiri kan, kita kan orang Latin ya. Jadi kiri ke kanan kan bacanya. Jadi ranking 1 paling kiri, ranking paling jebot ya paling kanan. Dan lu paling kanan? Paling kanan, paling bawah gue. Nama gue terhormat, paling akhir gitu. Semua orang nangis men, karena NEM-nya kecil. Gue selamatan. NEM gue bagus menurut gue. Mereka NEM di atas gue nangis. Gue bilang lagi sama nyokap gue, ini berarti sekolah benar. Gitu. Bahwa yang NEM-nya besar aja nangis, gue NEM-nya kecil, gue happy. Berarti kelas gue memang terbawah di masyarakat. Gitu. Itu pikiran gue gitu. Terus gue bilang sama bokap gue pas mau SMA kan, gue nggak mau SMA. SD udah nggak mau ke SMP, SMP udah nggak mau ke SMA. Nyokap gue bingung, lu mau ngapain? Gue mau jadi fotografer. Fotografer. Dari SMP ke SMA gue mau jadi fotografer. Feeling lu udah mau ke fotografer? Gue mau fotografer. Bokap gue bilang, lu mau jadi fotografer keliling tuh yang sepeda gitu. Dulu kan naik sepeda, foto-foto gitu. Ada zaman itu fotografer masih hina banget. Wah, hina lah. Terus gue udah daftar sebenarnya. Nah, lu ingat nggak kenapa tiba-tiba lu come up dengan ide lu mau jadi fotografer waktu itu? Karena niche market. Maksudnya, karena gue somehow, nah ini yang anak kecil susah ngomong sama orang tua. Gue nggak bisa mewordingkan itu ketika itu. Makanya gue kadang ngomong sama anak gue, cari tahu sebenarnya apa yang di otak lu gitu. Jadi gue gini, waktu orang taunya premisnya fotografi itu hanya yang foto di puncak ya. Ya gitu kan, ya 25.000 itu. Sama wisuda gitu-gitu yang nggak berkelas lah. Gue tuh melihat bahwa fotografi itu bisa dibawa ke area yang bagus. Gue belajarnya dari Darwis Triadi. Gitu. Lu jadi Darwis Triadi pada saat itu udah dibayar 40 juta. 30 juta. Gue bukan 30.000 men gitu, gue 30 juta, minimal setengahnya deh 15 juta, gue udah happy banget kan. Kala itu tahun 90-an kan. Nah, bokap gue nggak tahu, tapi gue udah daftar ke New York School of Photography di Singapura. Nah, gue diterima nih. Gue kasih lah ke bokap gue proposal. Anak SMP mau ke SMA pakai proposal. Babe sih hebatnya. Pak, ini ada proposal nih, saya mau kuliah di sini, saya mau jadi fotografer, ini mata kuliahnya, ini ininya, ini biayanya. Udah ada semuanya, udah dikirim. Zaman dulu surat menyurat tuh. Udah dikirim ke gua. Bokap gua bilang, duit dari mana? Siapa yang bayarin lu? Emang lu pikir gua kaya? Ibaratnya gitu lah ya. Kurang lebih percakapannya gua persingkat aja. Ya udahlah. Lu maunya apa? Ya lu sekolah yang bener lah. Oke. Sekolah lah gua. Akhirnya nggak di-approve nih? Nggak di-approve. Proposal cut lah. Cut. Gua masuk lagi SMA. Cuman gua bilang sama bokap gua nggak mau masuk SMA yang di pinggiran. Gitu. Kenapa? Gua maunya SMA 6, 70 gitu. Lu mau main-main? Iya, gua jawab. Nah itu salah tuh anak kecil. Terlalu jujur jadi gue jawab iya gitu. Harusnya gue bilang enggak ya. Karena balik lagi men, konsep gue gini, kita ini nggak pinter ya. Kita bukan orang kaya ibaratnya. Kalau lu bilang kaya, gue nggak pernah orang kaya. Kalaupun yang kaya yang bokap gue. Berarti yang kita bisa tuh apa? Menurut gue dari kecil, yang gue bisa cuma network. Oke, kalau gue sekolah di yang punya network besar, gue bagus. Sama kayak tadi waktu gue SD ke SMP, gue lihat gitu. SMP salah satu ke kelas 2. Kalau gue jadi orang pintar di antara orang bodoh ngapain gitu. Kita jadi jumawa tapi nggak jadi apa-apa gitu. Terus teman-teman lu juga Iya, bukan siapa-siapa kan gitu. Ketika gue masuk di area selatan, gue berpikir teman gue pasti range-nya bagus. Bisa membuka pikiran gue gitu. Minimal anak senopati. Iya. Tapi orang tua kan ngeliatnya lu
mau bergaul aja, sekolah yang bener dong. Kita udah tahu sekolah kita nggak bener, ngapain? Kita nggak bikin sekolah, kita bikin network yang gitu. Ya udah, nggak diterima lagi. Ya, ibaratnya gue udah dibully lah sama bokap gue. Oke lah, gue SMA negeri lah gitu. SMA Jadi negeri. lu dari SMP sudah Gue set my goals lah. Gue udah Iya, set my goals. bahwa networking is everything waktu itu udah ya. Exactly. Karena balik lagi kita tinggal di Bekasi. Sekarang aja sampai sekarang masih dibully kan. Iya. Tetangganya Australia. Iya, kenapa gue tetap juga nanti gue cerita kenapa gue juga tetap di Bekasi. Anyways, kita mulailah gitu. Sekolah lah. Habis sekolah gue ke kuliah dong. Bokap gue nanya, lu mau jurusan apa? Standar kan dari SMA mau kuliah. Lu hukum aja lah. Lu kan banyak ngomong nih. Lu jago lah kayaknya kalau jadi pengacara. Gue bilang ini pengacara memang gue bisa ngomong. Tapi gue satu nggak bisa. Yang adalah harusnya modal pengacara. Hafal pasal. Nanti gue nggak bisa ngafal. Jadi gue matematika jelek, hafalan jelek. Jadi gue nggak punya apa-apa sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya lu di A3, kalau zaman kita A1, A2, A3 kan? Nggak lolos semuanya. Berarti A1 nggak lolos. A2 ditolak, iya. A3 dilepel ya? Iya, jurusnya bahasa harusnya gue. A4. Gue A4. Men. Nah iya itu, harusnya gue jurusan bahasa. Tapi kan orang tua kan kalau bahasa kayaknya kesannya rendah gitu. Padahal gue juga sama bokap gue berantem sih waktu ya, itu. tapi kan emang kemampuannya di situ, gue nggak mau maksa gitu ya. Akhirnya gue bilang sama bokap gue mau jurusan periklanan. Apa lu mau jurusan perikanan? Lu mau jualan ikan? Bukan, iklan Pak. Waktu itu iklan belum terkenal kan? Iya. Oke, gue daftar lah periklanan. Gue terima lah gue di UI lah gitu. Gue kuliah lah di UI periklanan. Lu masuk UI? Gue masuk UI periklanan. Bokap gue setelah 2 tahun gue kuliah, bokap gue bilang, wah iklan tuh lagi bagus nih sekarang. Iya kan gue udah kuliah di situ udah 2 tahun. Kok baru ngomong sekarang gitu? Jadi itu yang kadang-kadang juga mungkin anak sekarang yang youtuber punya pemikiran yang panjang, cuman nggak bisa jelasin ke orang tua gitu. Itu problem gue lah, komunikasi. Oh ternyata kalau gue jelasinnya bener dulu mungkin bokap gue nggak akan semarah itu gitu. Mungkin. Akhirnya bokap gue iya iklan lagi bagus dan segala macam. Luluslah gue periklanan gitu. Terus gue udah ditawarin beberapa dosen-dosen gue kerja gitu. Karena seperti biasa nih gue cerita sedikit nih, bahwa sepanjang gue kuliah tidak ada satupun dosen gue yang percaya kalau gue bisa mengerjakan apapun juga. Gue suruh bikin iklan radio gitu. Wah bikin iklan radio gitu. Yang bikin iklan gue nih satu kelompok kan dulu. Yang bikin iklan gue, idenya gue semuanya gue yang writing gue, terus dosen gue bilang gini, ini iklan bagus banget. Yang bikin siapa? Renhat, pasti bukan. Gak mungkin dia bikin. Oke. Apa iklan apa gue yang bikin, terus semuanya mungkin dari 5 tugas kuliah gue, 1 lah yang jelek, sisanya 4-nya good points gitu. Gua aja teman lu nggak tahu lo men, lu orang advertising. Iya, gue orang iklan gue aslinya. Terus semua dosen gue nggak percaya. Sampai akhirnya ada satu dosen gue yang akhirnya merunut gitu, bahwa ternyata semua itu punya gue ideasnya gitu. Nah dia sebelum gue lulus dia panggil gue, lu gini aja lu kerja sama gue deh, gitu. Lu mau minta gaji berapa? Gitu. Oke, gue minta gaji sekian lah. Oke, fresh graduate masuklah ketika itu. Ya. Nah, terus gue ada itu sebelum gue tugas akhir. Setelah gue tugas akhir lah, coba lu tugas akhir gue jadi dosen pembimbing lu deh sekalian, jadi kita bisa lu bisa tahu kantor gue gimana, jadi gue bolak-balik kantornya dia lah. Waktu itu gue bikin kalau sekarang bilangnya apa ya? Sekarang bilangnya Tokopedia dan Bukalapak lah ibaratnya. Tapi versi properti. Oh, jadi marketplace? Ya, jadi puluhan tahun yang lalu gue berpikir gini, nanti dunia akan semakin macet, semakin repot, sedangkan kebutuhan rumah akan tinggi kan gitu. Sekarang ada yang bikin namanya rumah123.com. Ya. Nah itu sebenarnya materi skripsi gue. Ya, ketika gue skripsi itu semua dosen gue nggak ada yang nanya, bukan karena gue pinter, bukan, karena dia nggak ngerti. Ini maksudnya gimana? Jadi gini Pak, kalau lu mau beli rumah, lu buka website gue, misalnya namanya gue lupa, misalnya www.rumah.com misalnya gitu. Di situ bisa kelihatan lingkungannya kayak apa, fotonya dari dalam, dari luar. Jadi orang nggak usah datang. Kalau lu udah cocok, baru lu datang gitu. Jadi lu tahu semua datanya, even foto-fotonya dari situ aja. Dosen gue nggak semua lah. Nih gimana? Internetnya gimana? Maksudnya gimana? Oke lah. Akhirnya gue dapat masih jarang. Iya, gue dapat A lah. Bukan karena gue pinter ya, balik lagi. Karena balik lagi gitu, gue tahu niche marketnya gue di situ gitu. Atau strategi standar men. Kalau lu nggak bisa convince dosen lu, bikin dia confused. Iya itu. Niche market kan. Iya, pada saat dia confused, lu A jadi. Gue pasti A lah, itu selesai lah. Terus gue udah tawarin kerja, terus gue udah mau masuk lagi ke UI lagi. Cuma gue pikir, bosan lah di UI lagi. Gue udah lulus ujian udah, maksudnya gue mau lanjutin kuliah gitu. Akhirnya gue lanjutin, tapi nggak pernah masuk. Jadi gue udah daftar, gue lulus ujian di UI lagi, gue nggak pernah masuk. Karena gue udah bosan, menurut gue kalau semua orang kuliahnya di UI, terus nih market gue apa lagi gitu. Temen gue semua anak UI, gue akan bergaul dengan mereka dan gue akan berhantam-hantaman dengan mereka kan. Gue nggak punya selling point lagi. Akhirnya gue berpikir, bokap gue iseng, gini gue mau kuliah di Amerika aja lah.
Oh iya. Ya bokap gue kesel, lu gimana sih? Gue nggak punya duit nih. Ya kalau nggak punya duit ya udah nggak apa-apa. Maksud gue ini, kalau lu nggak punya duit, kan lu nanya nih waktu itu ngobrol. Lu nanya gue mau kuliah di mana? Gue mau kuliah di Amerika. Kalau di UI gue udah nggak mau. Bokap gue mau bayar waktu itu, gue nggak mau ah. Gitu. Bokap gue ya, tapi gue nggak punya duit ya udah kalau nggak punya duit gue kerja aja. Toh gue udah ada kerjaan yang mau nampung gue lah ibaratnya gitu. Dosen gue punya advertising agency waktu itu. Nah 1525 kalau lu tahu 1525. Iya. Kayak gue mau kerja di 1525. Bokap gue udah bilang gak punya duit ya gue pikir ya udahlah oke lah hidup gue di agensi lah gitu ya. Tiba-tiba bokap gue telepon, lu serius nih masih mau kuliah di luar negeri ya? Emang kenapa? Oh gue punya nih duitnya. Lu kuliah berangkat ya? Jadi gue berangkat tuh bulan Oktober. Iya. Itu udah mid test sebenarnya kalau di Indonesia. Ya gue berangkat, gue masuk seminggu, minggu depannya udah midterm man. Di Amerika tuh. Gue ambil jurusan iklan juga, advertising juga. Di mana waktu itu? Di Amerika, di Hawaii. Di Hawaii? Iya. Oh, oke. Ya gue ambil kuliah itu, ya udah lulus. Ya kan gue mau kerja di iklan dong. Gue balik ke Indonesia, gue kerja di iklan. Sebenarnya sebelum balik ke Indonesia, gue udah apply di New York School of Design. Gue keterima juga. Cuman gue pikir, waduh bokap nyokap gue siapa yang rawat kalau tua nih. Terus gue suka Indonesia, gue nggak suka di Amerika. Menurut gue pusing di Amerika gitu. Kurang sampah gitu, kurang nongkrong. Kita biasa nongkrong di warung gitu. Ini nggak ada, warung mana lu mau nongkrongin? Nggak ada gitu. Lu jadi gangster kalau nongkrong gitu. Sekalian nongkrong bunuh-bunuhan. Iya, gue di New York udah punya tempat kos, udah di settle sama teman-teman gue di sana gitu. Udah dapat kuliahnya, udah dapat semuanya, udah tinggal bayar dan masuk. Gue tinggal beli tiket ke New York gitu, tapi gue alihin gue ke Indonesia aja deh gitu. Nah, sebelum ke Indonesia pun gue sebenarnya udah di hire sama namanya Hilton Hawaiian Village. Oke. Jadi gue waktu itu ngurusin waktu Presiden Megawati datang. Yang ngurusin semuanya orang konjen dari LA kan. Mereka datang, mereka ngurusin, gue bilang, "Pak, nih semua lu duduk manis aja lah. Lu kan bosnya. Gue kan kacung kampret. Gue aja ngurusin semuanya lah gitu." Gue ngurusin semuanya, everything went well, semuanya bagus. Si GM-nya itu suka banget sama gue gitu. Lu nggak usah pulang ke Indonesia lah, lu stay di sini aja lah, ngurusin hotel gue dan segala macam. Oh, gue pikir enak juga nih ya. Gue konjen LA-nya datang juga, lu di konjen LA aja lo, lu jadi kacung kampret gue. Gue butuh nih antek-antek kayak lu yang bisa ngerjain apa-apa, gue tinggal duduk-duduk manis gitu. Karena ternyata sepanjang hidup mereka belum pernah ketemu orang yang bisa organize yang namanya protokoler VVIP very well. Itu you can do it. Iya, itu sampai Taufik Kemas, Megawati semuanya cuma nganga-nganga doang. Kenapa? Karena gue mengajarkan itu semua dengan tim gue yang adalah mahasiswa-mahasiswa. Plus gue pakai baju batik ya standar ya, tapi rambut gue begini dan warnanya orange. Semua orang nggak akan nyangka gue bisa kerja gitu. Dan jenggot gue segini panjang dan orange juga gitu. Mereka pikir gue orang hijrah gitu ya. Tapi semuanya bagus. Mereka semua kalau mau kerja sama gue ayo gitu. Gue mau pulang ke Indonesia aja lah. Gue mau do something yang gue suka aja di Indonesia. Oke, gue balik ke Indonesia. Nah, di Indonesia gue kerja di agency. Kerja di agency gue nggak pikiran ngeband dong, tapi anak-anak masih ngeband lah. Main-main ya. Sekali waktu gue datang latihan, mau ngeliat doang. Gue datang lah latihan, anak latihan, gue udah lama nggak lihat ngeband gitu, gue datang. Tiba-tiba yang main bass gantiin gue, dan kan band gue dari kuliah juga sambil ngeband kan gue. Itu Solja udah ya? Udah Solja. Oh lo jadi waktu kuliah tuh udah ngeband. Udah ngeband, jadi Solja tuh udah dari kuliah 98 ya. Dari zaman lo di UI? Zaman gue di UI. Intinya waktu di UI itu kebanyakan waktu lowong jadi. Ngapain sih main-main band aja, latihan-latihan tolol-tololan aja, goblok-goblokan aja jadi sering manggung lah gitu. Jadi cukup serius lah waktu itu. Tapi gue pikir ya gue perlu ilmu tambahan nih gitu. Nggak cuma ngeband doang, gue kurang input kan gitu. Gue butuh input karena kita nggak pintar. Gue bilang niche market gue nggak ada nih kalau cuma ngeband doang. Jadi pada saat lo tinggal ke Amerika, Solja masih ada, band latihan aja? Ya manggung juga. Udah manggung? Tapi nggak sering lah. Tapi udah bikin single. Udah bikin single udah macam-macam lah. Tapi bukan yang serius banget mikir mau nge-label mau apa, nggak ada. Cuman ya namanya lu waktu kuliah gimana sih? Iseng aja gitu manggung, ya ayo main di sini yuk, bayar berapa, 50.000, ya ayo nggak apa-apa. Dibayar 50.000, ongkosnya 100.000 lah. Dan itu udah Solja udah ska tuh. Udah. Lo kenapa sih tiba-tiba kepikiran mainin ska gitu? Karena ya sama kayak gue bilang, kita mau ngejalanin hidup tuh kan buat apa sih? Lu pengen ngejalanin sesuatu, udah hidup lu susah, ngejalanin sesuatu yang susah gitu. Nah gue sama anak-anak mainin jazz gitu. Abis latihan jazz tuh kelihatan gitu. Migrain. Kok capek ya gitu. Terus kita main sekali lagi. Nah ini enak nih gitu. Setiap latihan, abis latihan kita happy, ceria, makan, main gitu. Kalau bawain jazz, bawain rock, kita bawanya sedih gitu. Stres gitu, kayak abis memakan aja
Waduh, makannya udah capek ya gitu. Ngangkat nasi aja susah gitu. Padahal kan dulu kan namanya masih kuliah kan nasi dong. Iya. Ngangkat nasi kayak berat gitu. Nah udah kita ska aja deh. Oke. Gitu. Yang kita mampu juga memang ska, yang kita seneng juga ska. Ya, dikasih aliran yang lain juga anak-anak udah mau lah. Nggak dapet, abis latihan stres, abis manggung. Kita pernah gitu, sekali waktu kita pernah main, suruh bawain lagu Spanyol. Mariah Carey versi Spanyol, karena yang punya event tuh brand Spanyol. Oke. Setelah selesai, kok kayaknya lelah banget gitu. Main cuma 6 lagu, kok kayak 3 jam konser gitu. Tuh udah gitu pakai baju yang mengkilat-mengkilat gitu, bukan kita banget. Nggak, kayaknya kita nggak gini ya. Udahlah, job yang kayak gini nggak usah lah. Nggak Jadi apa-apa, nggak ada duitnya. yang bikin capek karena passionnya nggak nyambung. Nggak ketemu gitu. Jadi walaupun kita disuruh main, udah nggak dapet, duitnya lebih gede. Duitnya 2 kali lipat, 3 kali lipat dari yang biasa kita dapet gitu. Cuman hatinya nggak ada. Jadi anak ya udahlah, yang kita mau ini, kita bisa ini, ya kita jangan mimpi kegedean. Tapi juga kita jangan mengorbankan apa yang kita suka gitu. Jadi udah tahu lah anak-anak niche marketnya lagi gitu. Jadi market kita di sini udah, karena ini yang kita suka. Dari yang kita suka mudah-mudahan jadi sesuatu. Tapi kalau kita udah nggak suka, gimana mau jadi sesuatu? Kita juga nggak suka kan gitu. Nah pada saat lu mau ninggalin mereka tuh, apa yang terjadi ya waktu itu? Ya gue titipin anak-anak aja. Gue titip ya, gue cabut dulu ya gitu. Gue kuliah dulu ya. Lu ngeband aja dulu gitu. Masih tetap email-emailan. Email-emailan kita bikin demo lagu baru, lagunya jelek nih. Nggak, maksudnya kan lu yang ngebangun, lu yang ngasih mereka spirit di awal kan, tiba-tiba lu tinggal ke Amerika. Gue tetap intas sama mereka. Oke. Gue tetap intas. Anak-anak udah gue ibaratnya gini, anak-anak juga kan udah mulai ngerti gitu bahwa kita ngeband, dan anak-anak kan juga baru lulus kuliah, kayaknya lagi masa transisi antara ngeband, kerja dan segala macam. Nah mereka tuh udah mulai kerja juga. Masih galau-galau. Galau lah, tapi intinya sih belum ngerasain duit dari ngeband. Oke. Jadi ngeband tuh cuma sekedar weekend aja. Gue bilang sama anak weekender. Jadi weekend ada job ya manggung, enggak ya udah kita kerja kantoran. Nah semua personil Soulja itu sebenarnya orang agency. Jadi nggak ada yang ribet banget kayak orang kantoran, nggak ada. Jadi ya dandannya juga ya orang agensi aja. Cuman Sabtu Minggu kalau ada job ya manggung, kalau nggak ada ya udah nggak nyari. Nggak jadi sumber penghidupan lah gitu. Hobi aja lah, hobi. Jadi berarti lo cabut ke Amerika juga? Nggak masalah. Yang gue balik ke sini juga gue kerja di agensi. Kayak gue bilang tadi, gue udah duduk latihan, lihat anak-anak latihan, yang main bass tuh ada yang gantiin gue gitu. Nah besoknya anak-anak mau latihan lagi. Telepon gue, kita besok mau latihan nih. Cuman basis yang gantiin lu udah kabur, nggak mau lagi latihan. Kadang-kadang lihat lu. Iya. Udah gitu kayaknya mau manggung bulan depannya. Terus gimana maksud lo? Ya udah lu lagi aja deh ngeband, main bass. Tadinya gue jadi manajer aja, boleh nggak gitu? Gue nggak usah ngeband lagi lah, dia mainnya lebih jago dari gue, udah dia aja gitu. Ternyata dianya cabut. Ya udah mau nggak mau gue kan. Ya udah akhirnya gue main band sampai sekarang. Sampai sekarang sampai gue kerja di agensi pindah 2 agensi, gue berhenti. Nah bos gue juga bilang gitu, ngapain lo ngeband, kan ngeband gak ada duitnya. Kalau lo berhenti dari agensi cuma gara-gara main musik, gue nggak izinin. Itu udah kreatif director gue lah. Lu gue sumpahin miskin lo kalau misalnya itu. Ya gue bilang, ya gimana pak, gue senang musik, tapi gini deh, gue nggak. Jadi waktu itu gue pindah ke agensi yang lain. Memang gue nggak ngeband full gitu. Gue pindah ke agensi yang lain. Nah dari agensi yang kedua ini gue cabut lagi, karena gue bilang, pak ini nggak ada kerjaan nih pak. Lu hire gua, bayar gua mahal, tapi kerjanya nggak ada. Karena gua di agensi sebelumnya punya klien 8. Ini pindah ke agensi yang baru, klien cuma 3. 3-nya nggak aktif, 8 itu semuanya TVC. Yang ini 3 nggak ada yang TVC, yang radio sekenanya. Riran doang, kayak gua ngapain dong? Gitu, gua bilang, pak kalau nggak ada kerjaan terus, gua mendingan quit lah. Gua cari yang ada kerjaan. Lalu di musik kan belum punya penghasilan. Ya nggak apa-apa, tapi gua punya pekerjaan gitu. Kalau ini gua dibayar, gua datang jam 9, pulang jam 6, nggak ada yang dikerjain kan. Jadi hidup gue sia-sia menurut gue gitu. Balik lagi nih, market gue nggak ada nih. Kalau gue kayak gini terus, gue nggak bisa ke anak cucu gue ngaku nih iklan bapak yang bikin gitu. Kau iklannya nggak ada gitu. Iklannya rerun. Ya terus gue harga diri gue, selling point gue apa di agency gitu. Dan lo juga menurut lo legacy penting gitu ya? Ya legacy penting. Karena akhirnya anak-anak gue nggak apa iklan apa yang bapak bikin dulu? Apa karya lu? Ya, apa karya lu? Wah harga diri gue nggak ada, duit semua orang bisa cari, karya susah kan gitu. Ya udahlah, gue quit dan gue menjalani Soulja dari mulai gue quit sampai sekarang. Nah, pada saat lu memutuskan quit gitu lo, lu nggak mungkin dong nyemplung aja nih, oke gue full Soulja gitu. Tapi lu pasti di situ udah punya big plan dong, seorang Reinhard nggak mungkin. Nggak ada.
kerennya adalah kita cuma punya mimpi, nggak punya plan. Jadi itu contoh terburuk di dunia menurut gue ya. Karena begitu kita jalanin ternyata semuanya kacau. Karena kita nggak ada yang tahu apa-apa, nggak ada yang bekas orang labels, nggak ada yang punya manajemen artis. Kita ngurus semuanya sendiri, berusaha semuanya sotaway sendiri, nggak jadi. Divine Me kacau tuh waktu itu gimana? Jadi gini, sebenarnya gue quit kan, bikin album nih Soulja, album pertamanya Soulja nih. Waktu bikin album itu semua quit dari job. Untuk fokus di bikin label sendiri, label ya, bukan manajemen artis. Kita sebenarnya nggak pernah mendirikan manajemen artis, sebenarnya nggak. Yang kita dirikan dari awal sebenarnya cuma label. Itu si Bahaya Record itu? Si Bahaya Records ini. Dulu namanya bukan Bahaya Records, tapi now is Bahaya Records. Dulu Offbeat Music namanya. Offbeat, oh iya. Offbeat Music, sekarang Bahaya Records. Nah, jadi kita bikin ini. Jadi lu bikin Offbeat dia waktu itu? Iya, nggak ada yang punya pengalaman labels, nggak ada yang ngerti labels. Semuanya based on so tahu aja gitu. Begitu jalan, nggak making money at all selama setengah tahun. Setengah tahun tuh udah panik tuh ya? Panik dong. Tabungan habis dong. Gue apalagi, gue kan nggak kerja. Yang anak-anak masih ada sambilan sama gue kan. Akhirnya gue bilang anak-anak, gini deh, lu semua balik kerja kantoran. Karena nggak mungkin lu bisa hidup doing nothing nih gitu. Lu butuh uang kan. Walaupun masih muda, tapi lu tetap butuh uang lah buat pacaran. Masa pacaran ngutang sama ceweknya kan nggak enak lah gue. Jadi oke, semua quit. Tinggal gue sendirian. Nah gue bilang kenapa gue sendirian? Karena gue nggak mungkin lagi balik ke agency. Kalau gue udah bilang enggak ya enggak gitu. Maksud gue pegang prinsip lah. Iya. Nah, oke lah, gue jalan 6 bulan. Manajemen lu udah bakar kapal tuh, iya. kalau kata orang Viking udah bakar kapal. Iya, terus mungkin. Manajemen artis juga nggak jalan karena nggak manggung. Label nggak dapet return dari sales. Si manajemen artis nggak bisa nyari panggung kan. Akhirnya kita buang manajemen artisnya ke manajemen artis yang emang udah profesional. Nah itu jalan selama setengah tahun. Jadi label nggak keurus, manajemen artis dibuang ke orang. Gue basically nggak punya kerjaan lagi kan. Jadi selama setengah tahun itu, jadi gue bikin band baru untuk gue produce. Gue sebagai produser. Apa gitu. itu? Dua namanya, itu band jazz lah. Band jazz. Nah gue bikin band itu supaya gue punya knowledge kan. Kalau Soulja kan knowledge-nya berbeda dengan yang akan gue bikin ini. Oke, gue bikin. Selama setengah tahun itu ternyata manajemen artisnya nggak datengin duit juga. Jobnya nol. Ketemu juga enggak. Gitu. Akhirnya gue bilang sama anak, gini deh, gue aja ngurusin manajemen artisnya deh. At least I know what I'm doing. Dan kita ketemu tiap hari. Kalau manajemennya itu kita nggak ketemu tiap hari. Terus gimana kita mau jadi sesuatu, ketemu aja enggak, ngobrol aja enggak akan jadi sesuatu kan. Gue di bulan Desember tuh I think 2006 lah gitu. Gue dapet lah job pertama, tahun baru. Tahun baru di Samarinda. Main 2 sesi pertama kita main, sesi kedua diusir. Kenapa? Orang lagi inek kita kasih reggae. Ya nggak, diusir lah. Orang lagi kenceng-kencengnya kita, no woman, no cry, kesel. Wah kita mau dibukulin, Pak, udah pulang aja Pak. Gitu. Penalti nggak masuk nih, diganti sama band kafenya dia. Udah pulang lah, merenung lah, aduh nasib begini amat ya. Gue pertama kalinya event ngurusin anak-anak, langsung diusir gitu. Gue bilang anak-anak, lu maksud tetap pengen gue jadi manajemen lu nggak? Kalau label kan emang tetap kita sendiri gitu. Ya udah nggak apa-apa lah, lu aja deh. Daripada cari orang baru lagi, ribet-ribet lagi, udah lu aja. Ya udah dari situ ke sini ya gue yang manajemen anak-anak. Nah dari situlah kita akhirnya meng-create kalau manajemen dan label harus satu company gitu, harus satu otak. Kalau nggak berbahaya. Untuk yang band indie, kalau mungkin major nggak. Untuk lagu-lagu pop gua rasa nggak. Tapi kalau untuk yang indie begini, karena somehow capitalnya kecil yang didapat, tapi capital yang dikeluarin itu terlalu besar. Sehingga harus ada kawin silang antara manajemen artis dengan si labels gitu. Kalau nggak akan nemu nih mau ngapain. Mau bikin konser, duit dari mana? Dari label dong. Atau dari manajemen artis. Labelnya nggak making money, duitnya dari mana? Manajemen artis kan. Jadi sebenarnya manajemen artis subsidi ke si labels. Jadi ya kurang lebih lah gitu. Jadi semuanya harus sinergi lah. 3 ini harus sinergi. Nah, dari ilmu yang sedikit-sedikit, oke, kalau ngeband kita alirannya Jamaican music kita bilangnya. Soalnya Jamaican music kan kind of reggae ska. Marketnya tuh kecil. Kalau kita ngarepin misalnya, let's say gini, kita main di pensi lah sih. Kalau kita mau main di pensi, lama-lama kita udah tua nih. Pasti kalah dong sama yang muda. Kan ada perbincangan antara kepala sekolah, pembina, siswa dengan siswa. Pak, bandnya slang aja misalnya gitu. Nah, gue berpikiran, wah kalau gitu kita di antara meeting POMG, meeting guru dan siswa, kita bisa kalah di voting dong. Gitu kan. Oke, kalau gitu gimana caranya kita bisa masuk? Supaya bisa masuk, pasti butuh sound system dong. Masuklah sound system. Begitu ke meeting sound system, orang sound system bolehnya terus, waduh Pak, band itu kurang bagus Pak. Soulja aja. Kan itu anak buah gue juga kan. Masuklah Soulja, jadilah gue main gitu. Jadi, terserah mau band ke-5 kayak mau band ke-7 pasti ada Souljanya gitu. Band yang lainnya nggak apa-apa.
Tapi dia harus masukin Soulja, itu KPI orang sound system gua gitu. Oh, I see. Karena kita mau gimana? Kalah kan sama anak muda sekarang. Lu mau ngomong apa? Sekarang misalnya kayak kita main di rokok juga gini. Wah Pak, Soulja ini band apa nih? Nggak ngerti saya. Mak, kan kalau main event-event gini yang di lapangan gini, emang KPI-nya apa Pak? Karena kita orang agensi kan. KPI-nya itu harus rame, 1.000 orang. Gini deh, kalau 1.000 orang gue bisa datengin, gue main terus gak? Lu siapa? Oh, kita bukan siapa-siapa, makanya mau ngasih tahu nih Pak, gitu ibaratnya. Oke, kita coba satu. Bukan jadi band utama lah, pembuka lah. Datang 2.000, happy dong dia. Nah, tinggal samperin lagi Pak, ini kan dari 1.000, 2.000 nih Pak. Bisa nggak nih 100 event ini buat gua aja? Yang lainnya terserah sih, maksudnya band yang lain tetap lu pakai. Tapi kita band pembukanya kita aja gitu. Masuklah kita band pembuka gitu. Kayak misalnya ada lagi kayak case-nya, karena kita balik lagi karena punya knowledge nggak sengaja dari yang tahun-tahun kecil waktu kita muda dan kecil itu kepake sekarang kayak kita masuk Sampurna nggak pernah mau. Sampurna enggak lah. Pak, nih kita nggak bisa main. Wah, kita tuh butuhnya band-band gede yang punya masa gede. Oke. 1.000 kurang, 1.000 orang tuh buat mereka kurang lah gitu. Ya udah oke lah. Soalnya gue punya ide sama anak, kita main di acara ada kita nggak sengaja dipakai oleh orang tapi sponsornya Sampurna. Oke. Kita bikin video klip. Jadi lagi manggung, bikin video. Teman-teman TV masih banyak kan, teman-teman agensi gue panggil lah. Jadi manggung, video panggung dipotong-potong jadi klip. Gitu. Oke, iya. Sama insertion lah. Tiba-tiba bosnya Sampurna lihat, loh ini band, gue nggak tahu nih band apa, kok main di acara kita? Oh diomelin lah semua orang area kayak lo bilang tadi. Jadi orang area Jakarta bosnya ngomel lah semua orang area Jakarta Timur, Jakarta macam-macam. Kenapa ini band nggak pernah kita pakai? Padahal dia ngiklanin di MTV terus. Video klip gue dulu rajin di MTV. Kenapa rajin juga di MTV? Soalnya cover gue adalah covernya anak-anak MTV gitu. Jadi ya masuklah semua kan. Ya kesel lah dia. Ya gue main lah abis itu di semua Sampurna. Karena dia kesel, masa ada band yang mengendorse kita, yang mengiklankan kita secara tidak langsung, tapi nggak pernah dapat job dari Sampurna. Lu kebangetan. Tanpa gue harus bikin proposal, bikin apa-apa. Jadi konsep kita begitu. Let other people see dan let it works by itself aja. Nggak usah pakai proposal gitu-gitu. Gue nggak pernah bikin proposal gitu. Pak, ini kita ada proposal nih Pak ya. Iyalah. Udah nggak masuk gitu. Begitu gue ketemu Rokok juga, udah duitnya berapa sih? Ada nggak masuk nih duitnya, lu kecilin lah gitu. Lu nggak mau baca apa visi misi lah, apalah gitu nggak usah lah. Gitu. Makanya kita susah bikin proposal, susah. Gue mulai bingung nih kalau disuruh anak buah gue, Pak bikin proposalnya Pak. Aduh gimana bikin proposal ya? Gue masanya nanti kalau gue maju lagi, gue diomelin lagi nih, ngapain lu bikin proposal gitu? Ya kan, tapi ya harus kan. Ya gitu-gitu lah yang gitu-gitu. Tapi based on pengalaman aja sih. Jadi basically lu juga dengan that's why Soulja tuh jadi sebuah band yang menurut gua long lasting ya sampai saat ini quite ya. long lasting because we know the market, karena kita tahu kan marketnya kita ABG. Walaupun kita udah tua misalnya. Kayak beberapa yang umurnya anak gua ibaratnya. Misalnya gitu ya. Tapi kan waktu dia gini. Jadi kita tuh bikin circle of events. Kita kalau bisa masuk dari SMP dulu. Begitu SMP kita main di acara perpisahan, acara macam-macam tuh budgetnya kecil-kecil nggak apa-apa. Tapi kan nanti dia akan SMA kan. Begitu meeting anak SMA tuh, gua waktu itu pernah lihat Soulja main keren nih. Mungkin kita bukan band utama, band pembuka nomor 5 lah nggak apa-apa. Tapi kita tetap main di SMP dan di SMA. Dan begitu mereka kuliah kan gitu, waduh Soulja nih enak, nggak ribet lah. Pakai lagi Soulja. Begitu mereka udah kerja, kayak besok kita main di acara gathering company, semuanya dulu waktu nonton Soulja di SMA. Oh, jadi udah banyak yang decision maker nih sekarang. Iya, betul. Jadi kita bikin life cycle kita punya produk begitu aja terus. Jadi sebenarnya lu ambil ilmu radio juga ya maksudnya? Ilmu media, ilmu agency. Iya kan, waktu itu yang dulunya dengerin Prambors, sekarang ditangkap di Delta. Di Delta, iya gitu. Iya. Nah kalau sekarang berarti lu akan bikin another Soulja atau gimana nih? Enggak. Tetap Soulja aja. Soulja akan gitu. tetap Soulja. Jadi gini, ketika Soulja mulai kan biasa anak baru, anak bawang lah. Semua band waktu mulai pasti anak bawang. Abis itu kan mulai apa? Kalau kita di kantor kan mungkin senior AE gitu. Ya ibaratnya kemarin 5-6 tahun yang lalu senior AE. Nah sekarang kan udah jadi direktur purchasing ya gitu kan. Ya gitu aja sama. Akhirnya nanti Soulja see. akan menjadi legenda hidup gitu. Kayak Slank kan udah jadi living legend dia. Nah itu yang kita kejar. Udah ada contohnya kok. Kita bukan mengikuti Slank, tapi Slank udah bikin pattern secara nggak sengaja atau sengaja yang which is good, yang kenapa nggak kita follow aja, dia udah bikin itu. Entah sengaja entah enggak, tapi sebagai kita orang agency, maksudnya orang brand, ya gue bisa memetakan gitu. Setelah ini kita harus jadi legend. Nah kalau legend ada takarannya, jobnya nggak boleh segini, harganya nggak boleh segitu, mainnya nggak boleh jelek,
tim produksinya harus bagus. Nah itu kan pelan-pelan kita bikin, dan kayak gue bilang, kan legend itu bukan kita bilang kita nih legend loh. Tapi kan semua orang Harus bilang. orang yang bilang. Betul. Sekarang semua orang udah bilang, aduh, kalau ke dokter-dokter, aduh bang, gue waktu SMA nonton lu bang, waduh bang, lu legend buat kita. Iya, gitu. iya, Oh iya, bagus. Dia ngomong gitu. Iya, dia ngomong, Kalau berarti gitu. gue udah dapat gitu. Cuman kan duitnya yang belum dapat nih. Gitu. Kalau bisa budgetnya Sheila on 7 ya, mukanya gini aja gitu Iya, kan. iya, Gitu. iya, Tapi kan iya. tetap beda. Kalau pop tetap dia punya range yang lebih besar gitu. Range harga yang lebih gede. Kalau band kayak kita yang di niche market mau harganya Sheila on 7, doesn't make any sense menurut gue. Ada lah pasti momen ketika 1-2 ketika udah jadi legend tadi, ketika Iya, iya. semua orang udah bilang lu legend, kayak sekarang gini. Sekarang ada era 90-an. Yang bikin siapa sih? Kan orang secara nggak sengaja bikin konser 90-an. Itu kan mereka menyematkan era 90-an sendiri. Nanti mungkin ketika gue udah punya budget tertentu, kita akan bikin konser 2000-an. Karena gue lahir di 2005 ibaratnya. Maksudnya mulai punya album itu di 2005. Ya, ya. Tapi kan kita nggak bisa ngomongin sekarang, nggak bisa ngomong ke orang-orang. Orang-orang juga belum paham gitu. Ketika gue ngomong Soulja main di pensi, semua manajemen artis, tuh pensi kan gak ada duitnya. Main di rokok aja lah. Gitu. Tapi gue udah bilang sama anak buah gue semua gini, kenapa lu tahu gak kenapa gue gak mau main di pensi? Gak mau main di rokok. Bukan gak mau, rokoknya belum mau karena kita masih terlalu kecil. Gitu. Untuk rokok kecil iya, untuk rokok besar kita belum masuk gitu. Nah terus kedua, gue udah ngobrol sama bos-bos rokok, akan ada peraturan pemerintah yang akan mematikan event-event rokok. Jadi dia bilang gini sama gue, lu carilah job yang lain. Nah, nggak semua manajer ketemu sama orang-orang ini lah. Gue secara nggak sengaja ngobrol sama mereka dan mereka kasih insight ke kita. Kan itu yang penting. Sebagai orang brand kan kita harus dapetin insight. Gue gerilya ke pensi gitu. Setelah gue dapetin pensi, semua band yang biasa main di rokok tiba-tiba hilang job rokoknya kan. Datang lagi gue, bro gimana sih kita main pensi? Gue udah nggak bisa, muka lu tua. Lalu lu juga sama tua. Waktu di SMP kan gue masih ada. Di SMA kan gue masih ada. Jadi dia nggak mikir gue tuh tua gitu. Dia pikir gue masih muda. Padahal dia lupa. Itu kan udah 3 tahun yang lalu. Gitu. Dan ada yang anaknya sekarang ngefans sama gue. Oh, I see. Kemarin gue baru main di SMP. Besok Januari gue main lagi di SMP. Habis di SMP kan dia akan SMA dong. Gue main di SMA-nya dia. Jadi gue udah life cycle gue itu aja sambil gue ambil memang job rokok, Honda, Yamaha. Maksudnya brand-brand yang lain yang masih masuk di gue tetap ambil. Mall nggak terlalu karena mall nanti takut rusuh biasanya. Beberapa mall, aduh bisa nggak yang brutal fans tuh? Padahal fans gue nggak ada yang brutal, tapi kan persepsi mereka brutal. Nah sekarang di beberapa band reggae gue selalu dibilang gini, kalau lu bisa main terus kita jarang. Soalnya lu dari awal ngomongnya reggae melulu. Jadi orang bilang lu ya reggae gitu. Ketika musik reggae-nya turun, orang nggak ngeliat lu. Kalau Soulja gue dari awal nggak pernah bilang reggae, gue bilangnya Jamaican music. Jamaican music kan blur. Blur bisa apaan aja, bisa macem-macem. Jadi ketika mereka panggil Soulja bukan karena reggae-nya, karena Soulja-nya. Jadi nggak ada aliran musik disematkan di Soulja. Kalau orang ngerti musik, iya mungkin. Anak SMP kan enggak. Oh gue suka nih, itu doang udah. Di Soulja tuh otak musiknya siapa sih? Oh semua, selain gue. Kita udah tinggal berempat nih, ada vokalis gua, Danar, vokalis gua yang cowok, Said, sama keyboardis gua, David. Mereka emang fungsinya ngurusin musik. Divine ngurusin musik. Bikin lagu, aransemen, sampai aransemen itu mereka. Kalau pilih lagu mana yang bagus, jadi single gua. Mixing gua. Jadi gua peranan musiknya cuma sampai di mixing doang, sama mastering mungkin sedikit-sedikit. Oke. Jadi di songwriting lu udah Nggak ada sama sekali. Oke. Tujuannya kenapa? Satu, nggak mungkin bikin bisnis sambil bermusik. Karena menurut gue jadinya baper. Karena gue pernah berapa case, gue manajerin 2-3 band, ketemu klien, dia bilang gini, udah Soulja band jelek, pakai aja band yang itu. Padahal semua itu band punya band lu juga. Band gue juga. Tapi ya udah gue mau ngomong apa? Dia nggak tahu kalau gue pernah sama Soulja kan. Gue dijelek-jelekin. Ya udah Pak, yang penting ini Pak, saya mau tanya bisa tanda tangan nggak sekarang? Tanda tangan lah sama dia kan. Pas ketemu, nggak dia. Gue Soulja juga, bang saya nggak enak nih bang, kemarin saya jelek-jelekin. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa emang jelek. Nggak apa-apa. That's okay. Buat menurut lu jelek, itu kan menurut lu. Iya. Ya nggak apa-apa. Tapi kan kalau gue musisi, gue jadi baper dong. Iya. Band gue nih, maksud lu apa nih? Nggak bisa. Jadi harus dipisahin. Lu posisi lu benar-benar ini banget. Sulit. Abu-abu banget ya, men. Abu-abu. Jadi ketika kita ngomongin band, kayak misalnya anak-anak dapat AMI Awards gitu. Anak, waduh, kita dapat kayak? Ya nggak dapat lah. Ngapain kita kesini tuh bukan AMI Awards, kita makan-makan di AMI Awards. Udah ya, santai ya. Jadi jangan ada baper. Band yang lain menang nggak apa-apa. Itu udah gue brief ya sebelum jalan. Sampai di sana kalah kan? Tetap tetap baper gitu.
mau ya udah ya makan. Lu mau makan di mana? Gue ayo. Gue traktir tuh anak-anak makan ibaratnya gitu. Iya makan. Udah nggak marah. Oh, tapi kenapa dia menang lu? Masih. Ada kan namanya band kan itu pride lu kan gitu. Gue nggak bisa. Gue nggak boleh terlalu pride dan proud sama band gue di satu sisi. Di sisi lain ketika gue bermusik gue harus pride dan proud sama band gue. Itu yang kalau lu masih ego dan sentimental banget, waduh bahaya. Karena bikin lagu jadi, wah ini nanti kita dikirain kayak band itu. Kita dikirain band, kalau gue kan mau dikirain kayak band apa kayak bodoh amat. Yang penting plan gue begini nih. Gitu. Gue pengen jadi band ini kesana alirannya dan maksudnya bukan alirannya tapi lebih ke arahannya gitu. Gue pengen nanti semua orang bilang Soulja is Soulja. Doesn't matter mau reggae, mau ska, mau pop, mau apa. Pokoknya Soulja nggak di-define oleh satu aliran musik tertentu. Walaupun kita sebenarnya selalu klaim kita adalah Jamaican music. That's why kita punya album keempat judulnya This is Soulja. Ya ini Soulja yang sebenarnya. Lu mau lihat apa? Beberapa media yang senior bilang, gue suka sama album lu yang keempat ini. Gue selalu bilang, gue nggak suka kalau lu suka. Komplain, maksud lu apa nih? Kita udah media senior nih gitu. Kalau lu bilang suka, ya lu kan tua, kalau lu sampai suka, berarti ABG nggak suka dong. Periuk nasi gue hilang gitu. Itu gue nggak suka jadinya. Dia baru enggak. Senior apa? Senior siapa yang ngomong gitu? Adip gitu. Lebih senior lagi. Udah almarhum sih. Ada almarhum. Iya. Jadi ada beberapa yang suka album gue yang keempat, tapi gue malah nggak suka. Ketika mereka bilang, wah ini terlalu ABG, gue nggak demen. Itu berarti album meledak nih, bagus. Gitu. Kalau anak-anak premisnya gini, kalau ada lagu yang bos nggak suka, berarti lagu meledak. Kalau bos suka nggak bakal jadi apa-apa. Jadi sekarang anak-anak bikin lagu yang gue nggak suka. Gitu. Dalam artian secara taste music, gue sebenarnya nggak gitu suka. Secara taste music gue ya. Tapi ketika itu ngomongin jualan, gitu, gue suka. Jadi kadang susah bedain mana yang jualan, mana yang taste lu. Nah itu repot lagi tuh. Anak-anak kadang-kadang ini nggak taste gue ya. Ya karena lu di satu sisi lu juga personil, iya, lu juga ANR, lu juga di situ. Itu bahaya tuh sebenarnya. Iya. Tapi kita bertim lah, kita bertim kan gue punya engineer juga di sini. Jadi engineer gue suka kasih masukan segala macam. Kadang didengerin, kadang enggak lah gitu. Cuman ada spion lah ibaratnya kita ada spion. Masalah kita mau ngambil kiri, ngambil kanan, tapi minimal kita punya spion, kita lihat yang di belakang. Banyak band, banyak manajemen, dia nggak lihat apa yang terjadi di belakang atau di depan. Belok aja gitu, collapse. Gitu. Seperti beberapa band bubar gitu. Karena nggak ngelihat band itu lu lebih bagus ngeband bareng ketimbang jalan sendiri-sendiri. Gitu. Kan ada orang yang udah mulai ego, gue bisa lah, nama gue vokalis, masa gue nggak bisa jalan sendiri. Sejujurnya nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kecuali lu mau sampingan, nyanyi, boleh. Ibaratnya Judika, lu suruh ngeband, nggak bisa lagi. Karena Judika udah jadi solois. Kalau ngeband, dijadiin solois sebenarnya nggak bisa sebenarnya. Tapi ada lah case yang kayak Genesis, bisa melahirkan drummernya menjadi Phil Collins gitu. Ada, tapi eksepsional lah. Nggak, ibaratnya ini kita bicara wanita pada umumnya lah nggak bisa lah pada umumnya. Pada premis khusus bisa lah. Pada premis khusus. Tapi sesulit itulah ngeband, sesulit itu bikin band. Jadi ya butuh orang yang ngerti sih. Kalau mungkin gue dulunya nggak punya pengalaman yang bego-begoan gue gitu, mungkin gue sekarang juga nggak paham sih. Nah bicara pengalaman, the most suck moment tuh pada saat lu ngebangun enterprise lu yang sekarang ini apa sih ya? Sak sih semuanya. Iya, apa lu pernah ketipu kah atau apa? Banyak. Kalau ketipu apa tuh? Kalau ketipu rata-rata kenapa sih? Ketipu apa sih kalau di dunia permusikan? Kalau ketipu nih lebih ke manggung sih. Misalnya manggung nggak dibayar. Udah gue pernah manggung di Malang nih, gue dateng, gue udah curiga nih. Feeling kita kan selalu kuat nih. Kenapa listrik mati melulu? Gue PR pas lagi soundcheck, mati. Wah alat gue rusak dong, udah mati 3 kali. Oke, gue intuisi manajer gue jalan. Walaupun gue soundcheck nih men, gue tinggalin, gue kasih ke kru, tolong pegangnya. Gue pergi dulu sebentar. Gue tanya engineering, Pak saya mau nanya nih, kenapa nih mati terus Pak? Jadi gini Pak, IO-nya baru bayar setengah, jadi kita listriknya nyalain setengah-setengah aja. Oh oke. Gue kumpulin, ini problem. Tapi udah di Malang? Iya, tapi udah di Malang kan. It's going to be a problem lah, gue bilang. Kita oke lah. Tapi kita tetap main lah, kewajiban kan main. Begitu gue main, sebenarnya gue suruh anak-anak kru kan, tolong pegang satu panitianya gitu. Cuma mungkin karena terlalu asik, nggak kepegang tuh panitianya gitu. Akhirnya hilang lah itu, lenyap panitianya. Besokannya kita mau pulang, nggak ada tiket. Tiket nggak ada, yang punya hotel marah-marah. Mas bayar apa? Lu masih udah nginep di sini kok belum bayar? Dia belum bayar tiketnya. Hotel gue belum dibayar sama panitia. Gue datang gini aja Bu, KTP atas nama siapa? Atas nama panitia, ya tanya panitianya. Jangan atas nama saya cuma tamu. Gitu. Tapi tetap kita pusing. Besok pada ada, waktu itu masih kantor kan. Mau naik apa? Ya telepon lah teman-teman.
pinjam kartu kredit, beli tiket, tapi dari Surabaya. Udah gitu harus telepon teman-teman di Surabaya buat ngambil tiket kan. Karena tiket di Surabaya, kita di Malang. Ya udah, lari-larian itu, minjem sini, minjem sana, minta tolong anterin sini, anterin sana, ya udah panitia mau hilang. Entah di mana rimbanya kita nggak tahu. Tapi ya itu pengalaman yang misalnya kalau event ya. Kalau di bisnis musik kita mungkin lebih banyak ditolong. Lebih banyak ditolong. Beberapa yang senior lah. Such as apa tuh yang lu pernah Misalnya kita mau bangun distribusi. Dulu kan CD is all about music kan. CD jualan CD. Gue ke toko ada yang nggak mau. Wah nggak mau. Ini kan lu label kecil. Barang cuma Soulja doang. Oke nggak mau. Tapi kalau dia nggak ambil, kita nggak nyampe di Jawa Barat nih. Mereka jagoan Jawa Barat. Gue ketemu sama senior satu dari Sony Music. Gue utang budi banget sama dia. Namanya Pak Bambang. Lu mau ngapain? Wah, masuk ke distributor yang itu, Pak. Ya udah deh, sini sama gue. Mana proposal lu mana? Ini. CD lu barang lu ada. Ya naik mobil saya aja, Pak. Ah, jangan mobil lu jelek. Naik mobil gua aja. Oh iya Pak pasti. Ya lu bosnya karena kita kacung kampret ya. Dianterin, taruh nih. Ini anak gua, dia mau apa lu kasih. Gua tunggu di depan. Gua minta makanan sama minuman. Dia tunggu di depan. Di dalam, ya kalau bos udah ngomong gitu ya udah. Ini Pak, mau berapa? Konsinyasinya. Tanda tangan hari itu juga. Gue masuk lah distribusi nasional. Gue sampai beberapa orang yang memang orang distribusi bilang gini, lu kebanyakan, lu niche market, tapi distribusi lu se-Indonesia. Gue baru ngeh gitu, iya juga sih. Ternyata kita kecepatan gitu. Musik kita belum sampai ke sana, distribusi gue sampai Aceh dan Papua. Ini nggak ada yang beli kan? Band gue nggak pernah masuk TV kok. Wah, dia susah lagi reggae-nya bahasa Inggris gitu. Udah gitu musiknya agak masuk lo tuh masuk TV, masuk lah lu gila lu. Raja MTV lah dulu Soulja. Ya album kedua itu, album pertama enggak sih. Jadi kecepatan. Akhirnya gue trim down. Ya akhirnya ya sampai gue bisa bantuin beberapa teman gue untuk masuk distribusi juga. Gitu. Tapi atas bantuan orang yang lebih senior dari kita. Dan kita nggak dimatiin sama mereka. Iya, jalan gitu. Karena one way or another, semua orang label ini kan tua kan, akan tua pada waktunya. Kalau anaknya mau nerusin bagus, kalau enggak, industri musik Indonesia selesai. Udah nggak ada yang namanya industri sebenarnya. Udah jadi indie 10.000 label. Yang jeleknya, semua katalognya nggak ada yang pegang. Ya, sama kayak kejadian sejarah Indonesia, kan buku sejarah Indonesia adanya di Belanda semua. Ya, benar. Pusakanya di sana, kenapa? Ya nggak ada yang ngurusin. Nah sekarang untungnya ada Perpustakaan Nasional mau tuh menerima, sekarang ada bank datanya di Perpustakaan Nasional. Yang baru gitu. Jadi semua ditaruh di server itu. Semua karya musik Indonesia. Tapi juga nggak bakalan semua, karena ada beberapa yang indie-indie cuma satu album bubar gitu loh. Atau album ini dipegang label yang itu, labelnya yang bubar. Dia sih enggak. Tapi jadi rights-nya di sana semua, masternya di sana semua. Terus orangnya nggak tahu di mana gitu. Itu pasti ada banyak bukan cuma satu. Hantaman terbesar lu pernah ngerasain nggak? Yang namanya bisnis kan kayak gue lah. Itu pasti kita pernah kan ada di satu titik yang lu down banget. Ketampar sesuatu yang lu bam gitu loh, hampir-hampir nyaris-nyaris. Oh 3 tahunan sekali kayaknya, 4 tahunan. Serius lo 3 tahun? Ada. Ya ketika gue bikin sound system lah, gue bikin sound system kan itu komplit. Jadi gue one stop music solution gitu. Gue punya studio dari mulai latihan, recording, mixing, mastering. Terus gue punya IO-nya, gue punya sound systemnya, gue punya riggingnya, komplit lah semua. Gue punya MC-nya. Terakhir gue mau Lock Celebor lah lo. Iya, gue waktu itu sampai agak gila gue mau bikin cateringnya. Jadi kalau misalnya gue nggak bisa masuk lewat sound system, gue masuk lewat catering dong. Pasti kan semua pensi butuh nasi kotak dong. Jadi lu ilmu wedding lo ambil ya? Iya kan, anak itu kan semuanya dari dekorasi apa. Iya. Cuman is in another media aja. Betul. Karena gue butuh, karena mainan gue itu, jadi gue mau bikin itu. Nah itu gagal semua. Ternyata nggak bisa keep up sama apa yang gue mau, anak-anak gue. Udah selesai, ya collapse lah semuanya. Karena kan beberapa sound system juga nggak kepake, nggak ada yang ngejalanin. IO-nya ya jadi nggak jalan, tagihan jalan gitu. Itu kind of collapse. Gua restrukturisasi jadi kecil, perusahaan jadi lebih kecil, lebih sehat, baru kita gedein lagi sekarang. Gitu. Sebenarnya ini baru mulai gede lagi, tapi ini pun juga agak sedikit mengecil dengan beberapa band gue udah mulai keluar gitu. Kan maksudnya ada yang kontraknya habis, ada yang band yang kita produce nggak making money gitu, nggak jalan lah ibaratnya, nggak jalan. Nah itu bikin collapse juga. Sedangkan musik kan absen, kayak tahun ini kan setengah tahun nggak ada event. Buat kita ya, mungkin buat band yang lain banyak, tapi buat kita setengah tahun tuh nggak ada event karena pilpres. Ketemu pilpres, ketemu puasa, ketemu musim hujan, udah selesai hidup lo. Ya, selesai komplit lah.
Jadi itu semua bikin kita 2019 tuh sebenarnya shrinking lagi. Hmm. Tapi sebagai orang yang future thinking, gue lagi shrinking, gue malah bikin sesuatu yang agak bego-begoan aja gitu. Ya gue coba bikin promoteran lagi, gue kencengin lagi promoteran sifatnya ya music festival. Kalau dulu kita datengin UB40, datengin Julian Marley. Kalau sekarang kita band lokal aja, cuman sifatnya konser. Karena menurut kita udah mulai bisa nih kita bikin konser dengan harga tiket yang masuk akal untuk balik modal. Nggak usah ngomongin untung dulu deh, balik modal deh gitu. Dulu tiket 15.000 aja susah. Kalau 15.000 lu mau ngumpulin berapa puluh ribu orang. Betul. Gitu kan. Kalau sekarang 150.000 orang mau beli. Dulu 150.000 kayaknya harus band bule ya. Iya lah. 250.000 kayaknya Bon Jovi aja masih ada kali nggak tahu. Ada dong. Yang tapi yang paling belakang lah, yang paling belakang. Sepultura masih cepet sih dulu. Iya gitu. Sekarang Zaman kita ya. Sekarang bisa Kahitna aja bisa. Iya. Pensi aja bisa gitu. Maksudnya bukan mengecilkan artisnya, justru beberapa Artis lokal aja bisa kok udah jual. Nah betul, segitu, justru gitu. beberapa musisi bilang ini gara-gara rokok semuanya jadi enggak. Justru unik nih, unik Indonesia. Kayak gue bilang tadi waktu kita ketemu pertama, orang Indonesia tuh dikasih dulu, dicekokin dulu, lama-lama pasti mau. Kalau dulu dicekokin Melayu kan lama-lama kena gitu. Walaupun mulut nggak nyanyi, hati nyanyi. Makanya kangen band main di Synchronize, semua nyanyi. Sebenarnya dalam hatinya mereka udah nyanyi gitu. Kalau gue kan apa sih nih? Tapi kalau gue beneran nggak tahu sih kalau gue. Exactly kan. Ya beberapa orang benar-benar nggak tahu. Beberapa orang kan sebenarnya tahu tapi pura-pura nggak mau tahu aja. Padahal dalam hati udah nyanyi. Udah nyanyi bareng kangen band, nggak apa-apa juga. Karena 4 media yang gue jalin emang nggak muter lagu itu waktu itu dulu. Nah, exactly. Gue juga tahu kangen band karena secara nggak sengaja ketemu sama orang-orang label. Ini ada band bagus banget nih. Kangen band, lu tahu nggak di mana bandnya? Jadi kita disuruh bantu nyariin. Gitu. Jadi gue tahu, oh apa nama band Kangen, aneh banget gitu. Tapi pas ketemu, oh gila meledak ya. Ini dia nih yang dicari semua label. Kita nggak ketemu juga. Karena ini band dari Lampung, tolong cariin dong. Soalnya kan punya network tuh anak-anak fans lu di Lampung. Kita tanya, nggak ada yang tahu juga. Ternyata bandnya dari Lampung, lakunya di Jawa. Nggak nemu, salah alamat kan. Begitu naik, jadi. Nah, itu yang kita di musik tuh nggak bisa tebak lah. Betul, kita betul. banyak hal yang kayak gue bilang, gue bikin musik kayak Paramore nih, gue bikin band kayak Paramore. Ternyata begitu kita bikin, Paramore masih naik. Begitu kita publish bandnya, Paramore udah turun. Udah nggak ada lagi di mana Paramore. Makanya pas Paramore datang ke sini nggak terlalu gimana banget. Masih tetap ramai. Kayak tragedi apa dulu Spin Doctor kali. Nah, iya mungkin. Spin Doctor datang, siapa yang menonton? Datang di bawah. Iya kan. Tapi Celine Dion masih gila aja dulu. Ya karena Celine Dion gila 300 juta men. Maintaining dia punya karir bagus. Karena kayak bilang tadi, beda antara Sheila on 7 dan Soulja itu harus paham. Beda antara Sheila on 7 tuh ibaratnya ya lu bilang tadi, Celine Dion. Spin Doctor ya Soulja, dia harus di-maintain bener kalau enggak orang akan lupa. Akan lost contact ya. Iya betul. Kecuali musiknya muter lagi kayak punk gitu. Orang lagi suka punk lagi, semua legenda punk jadi bisa main. Iya. Masalahnya lu punya kekuatan nggak sehebat itu untuk memutarbalikkan tren musik? Gua rasa nggak. Contohnya Didi Kempot. Orang Jakarta semua nyanyi Jawa, tahu dari mana? Tapi kan ada orang yang memutarkannya lah. Entah siapapun, Gofar misalnya yang bikin. Tapi kan pasti ada tangan lainnya ikutan bercampur gitu ya. Ada yang bisa klaim, ada yang enggak. Banyak yang bilang nggak Didi Kempot naik lagi gara-gara ngobrol sama Gofar. Bisa aja. Ada yang bilang enggak, ada yang bilang iya. Sudah sepower itu si bangsat itu. Bagus lah. Makanya gue bilang, kita nggak pernah tahu. Ada aja orang yang klaim, ini gua. Kayak gue bilang, gue sih nggak mau klaim lah. Tapi at least ketika gue klaim tuh gue benar-benar tahu itu emang kerjaan gue. Gitu. Kayak contoh nih misalnya. Nah jadi begini, ada ide nih sedikit ngomong ngalur ngidul. Jadi gue 3 tahun yang lalu tuh punya ide sama bokap gue ngomong, gue tuh pengen bikin ini. Lu tau KFC kan, gue bilang bokap gue. Dia tahu. Kalau KFC tuh beli ayam dapat CD. Gue mau bikin warung, beli CD dapat ayam. Gue mau balik, tapi bukan ayam, rugi lah, es teh manis. Gue mau bikin, tahu angkringan nih? Angkringan tuh. Iya angkringan. Gue mau bikin angkringan 100 biji di Indonesia, di Jakarta aja 100 biji, tapi brandnya semua Soulja. Kalau lu di situ berada Soulja, gue dapat es teh manis gratis. Kalau tunjukin kartu dan segala macam. KP-nya untung cuma 1 juta aja. 1 juta aja satu gerobak. Kali 100 kan udah 100 juta sebulan. Gak gede-gede kan? Oke. Abang gue iyalah apa segala macam. Dia nggak bagus lah, kurang oke lah. Kurang tuh capitalnya. Loh, itu kan ngomongin 1 juta. Kalau 5 juta satu gerobak kali 100, 500 juta juga kan sebulan. Oke. Tiba-tiba abang gua baru 2-3 bulan yang lalu datang lah ke kantor. Waduh sialan juga nih. Ternyata si Janji Jiwa dan segala macam itu punyanya Sinarmas juga. Dia kecil-kecil diambil. Gua bilang, ya lu kemana aja 3 tahun yang lalu gua udah ngomong gitu. Iya. Kita benar-benar. Janji Jiwa itu Sinarmas ya? Katanya dia, gua kan nggak tahu juga. Janji Jiwa apa? Oh, Kopi Kenangan, sorry. Kopi Kenangan. Kopi Kenangan nih? Kalau Janji Jiwa gua udah ketemu, saya bukan. Kopi Kenangan, sorry.
Abnormal tuh katanya punyanya geng-geng Iya, itu. Indofood juga kan? Ya itu teman bini gua. Oh. Dan abang gua yang beliin, jadi tahu lah. Bener, confirm. Iya, iya, iya. Ya, tapi kan dia punya ini, pemikirannya sama gua. Life cycle Indomie kan udah bilang, aduh penyakit Indomie, nggak modern lah. Jadi mereka tidak memodernisasikan Indominya, tapi tempat makannya yang dimodernisasikan. Iya. Kan pikiran brand. Iya, Gue juga kan gitu, nggak apa-apa, fans gue dikit, tapi kan gue punya brandingan. Jadi gini, kenapa gue pengen begini? Gini, gue akan lihat rokok akan terlalu banyak peraturan yang ngawur-ngawur. Buat orang ngawur, buat rokok bikin kesel, buat pemerintah bikin utang, tapi buat kita anak band jadi ngawur, jadi nggak dapet job kan. Buat iklan juga nggak dapet iklan dong. TV di atas jam 10 doang. Coba kalau dari jam 10 pagi boleh, lu nyayur lah. Ya, okay. Kenapa gue punya 100? Karena ketika 100 gue bisa promosiin ke rokok. Lu mau nggak branding tempat gue? Kan 100 biji. Oh. Kenapa gue bisa jual es teh manis gratis? Karena begini, kan es teh manisnya gue udah bayarin sama Jarum. Gitu. Gue produksinya udah dibayarin sama Mayora. Jadi gue jual gelondongan buat branding. Kalau cuma satu toko kan nggak ngaruh dong. Dan gue punya gue bilang konsep gue satu kitchen untuk 100 toko. Nanti akan ada mobil gue yang segala macam. Dan TV-nya gue ada iklan TVC kan. Gue pakai dari KFC. Idenya gue kembangin ke ide gue sendiri. Tapi versi kecil. Nah sekarang lu tau Indomaret ya? Tahu. Kan ada di mana-mana. Lu tau nggak dia mau bikin lagi? Rombong doang, tapi Indomaret. Oh iya? Ya, jadi ya, kaki 5 tuh mati ntar lagi sama dia. Oh. Tapi di brandingnya beda-beda namanya nanti. Ya lu jangan heran nanti ada branding nama toko beda-beda, tapi sebenarnya suppliernya Indomaret semua. Itu sistemnya elektronik loh. Tapi ya warung di pinggir jalan aja gitu, jualan rokok yang cuman itu satu rombong itu ada 200 item. Nggak bakal bisa dikontrol pakai mama ya. Ya pasti pegawai beneran dan digital. Nah itu yang gue mau ambil gitu. 100 gerobak kayaknya gede, kayaknya kecil, tergantung gimana lu lihatnya aja. Buat gue gede, gue harus punya orang F&B, gue harus punya gudang, gue harus punya macam-macam. Tapi kalau investasinya cuma 10 juta satu gerobak, kan nggak gede, 1 miliar doang. Nggak gede lah. Untuk lu dapetin 1 juta sebulan, ya 100 juta kan? Kali 1 tahun lu dapet berapa? Udah selesai. Gitu. Terus kalau lu dapet iklan dari rokok, brandingan lu rokok, gue konserin aja sekarang, gue tanya nih. Band nih, karena gue anak band. Lu promo di mana? Ya gini bang, tempat nggak ada yang kita buat promo. Kalau promo di kafe, ya nggak ada yang nonton bang. Kita main aja gitu. Orangnya kagak ada. Mau nonton makan sibuk. Oke, gue punya 100 titik nih. Lu mau nggak konser di tempat gue? 100 tapi harus. Atau ambil 10, beda area. Lu rumahnya di mana? Bekasi, gue ada 10 di Bekasi. Ada 20 di Bekasi, lu yang Bekasi aja. Apa lu mau expand ke Jakarta Barat? Ya udah, lu mainnya tour kan sehari bisa 3. Kan nggak jauh-jauh banget gitu. Sehari bisa 3 sampai jam 12 kok. Gue bukannya di sore sampai malam kayak tukang martabak aja. Sore sampai malam. Jadi konsepnya tuh kayak kontainer gitu? Enggak, gerobak aja. Kayak gerobak martabak aja. Lagi warung. Brandingnya Solja. Gitu. Jadi ya lu akan jadi nggak tahu apa udah atau belum. Jadi sebenarnya Solja itu udah lu bikin jadi IP nih sekarang. Iya. Udah intellectual property. Jadi akan ada warung Solja, akan ada. Kan gue punya rights-nya. Gue daftarin mereknya. Mereknya udah terdaftar. Nah ini pelajaran tuh ya. Pokoknya segala sesuatu yang lu bikin harusnya buru-buru. Nah, kenapa gue bikin warung kopi sekarang juga? Karena gue mau ngecek supply and demand. Supply gue ada. Sekarang gue pakai kopi organik dari Toraja. Kalau gue punya 100, supply-nya nggak ada kan pusing. Sekarang tanamannya ada di sana. Gue bisa dapat supply yang pasti. Berapapun gue minta, dapat. Nah kan gue udah siap nih. Begitu gue open, gue punya investor dan atau partnership, gue buka se-Indonesia, se-Jakarta aja nggak usah. Se-Indonesia berapa? 10.000 men. Berapa banyak yang lu giling tuh kopi sampai muntah lu. Ya kan? Dan kopi murah. Gitu. Mungkin untungnya kecil-kecil kayak gue bilang lagi, untungnya nggak ada di situ semua kok. Kita dari iklan. Kita jualan iklan. Nggak semua orang kalau kita jualan, let's say kita ngomongin apa, kita jualan apa nih? Misalnya kita jualan martabak nih. Kalau lu pikir-pikir ya, martabak nih. Atau jangan martabak, gorengan. Lu pasti beli goreng pernah ya? Pernah lah. Dulu ya, sekarang udah mulai ngurangin. Maklum mesti ya. Kalau lu perhatiin, kalau gorengan gerobaknya dari kaca doang sama apa namanya? Sama kayu pasti punya pribumi. Kalau dari aluminium pasti punya Cina. Kalau punya Cina nggak mungkin punya 1, punya 4. Kalau satu tokonya dia, satu gerobaknya di 100.000 sehari. 400.000 di sehari. Sehari. Jualannya kan tiap hari. Cuma sore doang. SDM-nya cuma 1, orang goreng dia, kasirnya dia, semuanya dia.
Kalau lu perhatiin, karena gue udah pelajarin itu, beberapa teman gue juga udah punya warung kayak gini. Case-nya warung pabrik roti. Gue tanya teman gue, lu sehari berapa produksi 1.000? Terus lu kenapa nggak 2.000? Ngapain 2.000? Gue tambahin aja pabriknya, satu di Jakarta Timur, karena semua marketnya beda-beda. Kalau gue tambahin nggak ada yang nyerap, buat apa? 1.000 tuh udah pasti habis. Gue tambahin malah gue jadi sisa, nggak guna. Mendingan gue pindah pabrik satu lagi di Jakarta Timur, satu di Jakarta Barat. Jadi bukan dimensinya yang digedein ya. Ya pabriknya banyak distribusi, ya. Iya, distribution yang distribusinya. di ininya. Tapi mereka pun sekarang kena disruption. Contohnya disruptionnya apa? Datanglah yang namanya Holland Bakery, mungkin nggak kena. Si ini yang bikinnya. Apa? Bread Talk. Oh, Bread Talk. Lu pasti pernah lah makan roti zaman kita yang tetot. Lau. Ya lau. Ah. Kan ada yang coklat tuh. Ah, Emang pernah ada tuh di toko-toko di mall? Kan nggak pernah ada yang jual. nggak pernah ada. Cuma ada di situ kan. Iya. Tapi sekarang toko labu tuh pasti bikin juga yang kayak Bread Talk yang ada abon. Oh. Berarti siapa yang nyontek yang siapa nih sekarang? Iya. Ya kan? Berarti dia mau nggak mau jadi hancur bisnisnya karena Bread Talk. Jadi ikut Bread Talk kan? Iya, mau nggak mau. Di Bread Talk pernah nggak ada jual roti susu? Nggak. Yang isinya susu yang zaman kita kecil. Iya, Nggak ada susu. kan? Cuman ada di situ kan? Ah. Jadi siapa yang contoh? Jadi yang gerobak nyontoh yang Bread Talk. Karena Bread Talk jadi Udah pegangan jadi- orang sekarang. Iya, udah jadi benchmarking Iya, sekarang. betul. Nah, gua maunya begitu. Ketika nanti kita bikin angkringan, semua jadi benchmarking. Kita mau iklan. Lu mau iklan anak muda di mana? Ya harus di tempat gue. Karena gua anak muda real. Bisnis real, bukan fintech loh. Dalam artian, lu bisa berinteraksi. Kayak rokok sekarang banyak kan bikin apa? Question mark gitu. Kita bikin ini, Bapak namanya siapa? Rumahnya di mana? Cari data. Iya, Cari data tempat gua aja. Iya, iya. Gampang. Gue kasih free wifi deh. Gue joinan sama siapa? Joinan sama Telkom free wifi tapi harus masukin email. Kan dapat data gue. Gitu. Seru. Udah 100. Kali satu hari gue makan 10 aja. Udah 1.000. Kali 365 hari, 365.000. Setahun gue bisa dapat, 2 tahun gue bisa dapat hampir 1 juta data. Gitu. Itu data gede. Gojek dalam 3 tahunnya nggak nyampe 1 juta kok yang download. Oh iya. Iya, karena gue lihat, gue perhatiin. Karena temennya bini gue juga tuh. Jadi gue perhatiin, oh Gojek. Belum begitu dia dapat suntikan dana fintech, baru dia berani expand. Tapi kan itu wait and see juga, ngeliat market, lihat perubahan. Kayak Bukalapak expand, kalah sama Tokopedia. Gue juga gak mau. Tapi balik lagi, musik ada sesuatu yang lu gak bisa geser. Kalau dia suka sama musiknya, dia akan pasti mampir ke tempat gue. Tinggal sekarang gimana makanan minumnya enak. Dia suka sama band gue, pasti mampir. Dia nggak suka sama band gue, tapi makanannya enak, gimana dong? Oh, jadi simbiosis lah ya. Iya, mau nggak mau. Tapi kalau kayak Tokopedia, di sini bikin diskon, dia pergi dong sana. Dana, OVO gimana caranya? Jor-joran bakar duit. Gue nggak perlu bakar duit kok. Betul. Gue nggak perlu bakar duit, gue diiklanin nggak apa-apa. Itu pemikiran gue dari Google. Kenapa? Orang Google nggak pernah ada iklannya. Mana ada Google ada iklannya, cuman search. Tapi duitnya dari iklan. Iya. Ya kan? Dia bisa bikin orang jadi subscriber fanatik. Iya. Dia mau telanjang lari-lari supaya subscriber naik gitu. Iya. Nah, Dia lebih ngasih needs ya. Iya. Jadi orang needs sama dia. Betul. Ekonominya sharing. Makanya gua kopinya apa segala macam nanti akan sharing. Mungkin malah nggak ada yang bayar. Semua udah dari iklan. Iya. Gitu. Kalau lu kasih makanan gratis, siapa sih orang Indonesia mah apa aja gratis mau dateng lah. Kasih makanya sekarang sistem di kita kalau udah diskon digedein kan. 70 gitu loh. 70 Cuma dulu. lu kasih gorengan gratis. Tapi gorengannya yang gimana begitu dimakan jadi aus. Minumannya bayar. Iya, Pas makan seret kasih sagu ya. Seret. Minum ya, jadi minum kan. Ya, itu yang kadang orang nggak dipikirin gitu. Nggak apa-apa. Makannya gua kasih gratis, tapi minumnya bayar. Gitu kan. Makannya berapa sih? Cireng berapa sih? Cireng kan gopay modalnya gitu kan. Tapi seret nih. Atau pedas banget, mau ngomong minum kan? Lo kasih minuman es. Kalau minum yang misalnya kalau lagi orang kepedesan, minumnya pasti es dong, nggak mungkin air panas. Air panasnya murahin. Air esnya mahalin, dan masih minum kan, goblok-goblokannya gue lah gitu. Tapi belajar dari gue gimana ngurusin fans, gimana ngurusin band, gimana waktu kita jadi kru, gimana waktu kita, jadi secara nggak langsung ilmunya jadi kebentuk gitu. Mungkin gue juga nggak tahu istilah-istilahnya, mungkin orang bilang ini, nah gue juga tahu, namanya sekarang orang bilangnya disruption, oke. Kita udah tahu itu dulu. Lo ngelakuin itu sebenarnya. Iya, ketika rokok itu nggak bisa bikin sesuatu, disruptionnya adalah pensi. Iya. Orang baru ngomongin pensi like 2-3 years from now. 3 years yesterday. Iya. Kita udah ngomongin dari 2010. Betul. Kita udah jadi raja pensi di 2010. Karena kita udah mulai dari 2008-2009 gitu. Itu 3 tahun kok. Seperti sekarang gue nggak 2016-17 gue nggak main di pensi. Udah hilang. Diambil sama anak baru. 2018-19
kita mulai Band-band yang kita, Nah, gitu. CCTV lah, Iya. Danila lah, tiba-tiba gue ada di somewhere out there, terus tiba-tiba ada cewek ngeluarin gitar, nyanyi, tiba-tiba Palas, yang tadi gue Oh, iya, cerita. Palas. Di Palas, men. Satu Palas nyanyi. Gue kayak bingung loh. iya, dan ini kan di zaman gue nggak radio friendly nih lagu-lagu kayak gini gitu loh. Justru itu yang gue waktu itu datang ke media-media. Jadi gue 2017 tuh jadi label terbaik versi AMDI, Association Music Directors. Karena gue support terus. Nah mereka tanya, kenapa sih lu support kita terus AMDI? Karena gini bro, kalau radio mati gue pusing. Tapi radio tuh pasti mati. Bukan mati ya, maksudnya akan jadi sunset industry gitu. Iya. Tinggal gimana lu capitalizing aja, kayak Mahaka beli banyak gitu. Mau nggak mau lu main quantity kan gitu, karena jadi network jadi besar. Iya. Padahal sih duitnya jadi kecil. Nah, yang keperes ya pegawai lah. Iya. Pulang malam nggak pulang gitu. Ya. Kita mau bikin gini gue bilang. Kalau lu muter lagu itu terus, itu dari 2016 gue bilang ini. Ketika lu putar lagu itu terus, pasti orang akan bosan. Karena switch channel isinya itu. Ketika itu terjadi, orang akan cari kayak air gitu. Gitu nggak bisa, kesini dia pasti nyari ke pinggir kan. Itulah terjadi Danila. Kan nggak akan ada yang putar itu di radio. Contohnya lu ngomongin Ramen Girl. Liriknya dari depan dan belakang, fuck. Ya emang nggak bakal diputar di radio kan. Nyampe. Padahal sih di Amerika juga ngomong fuck nih, putar-putar juga. Cuma karena orang Indonesia jadi nggak bagus. Tapi begitu orang nggak dapet di radio, ya bosen dengerin lagu itu. John Legend, lama-lama kan enek gitu. Datanglah yang ini lucu juga nih gitu. Dimakanlah senja, dimakanlah macam-macam. Jadilah itu semua. Tapi gue bilang juga sama teman-teman yang kayak gitu, gue bilang, bro, ini kan gue udah musik banyak nih. Waktu senja dan segala macam tuh naik kayak 420 dan segala macam, pasti lu akan turun. Waktu lu turun, lu sebelum turun bikin sesuatu. Jadi waktu lu turun lu cukup aman. Ada yang kerjain, ada yang enggak. Tapi gue nggak as a manager, gue ngobrol sebagai musisi aja. Iya, sebagai temen lah, sebagai ya sharing lah ya. Iya, gue bilang gini, tuh kayak di Bogor. Emang senja tai anjing bang. Lu jangan ngomong gitu, kenapa? Semua senja, dikit-dikit senja. Gue bilang gini, nggak apa-apa senja. Kenapa sih lu pada komplain? Ya kita nggak bisa manggung dong. Wah, kalau lu mungkin enggak, kalau gue iya. Kalau lu sombong banget, bukan gitu. Semua akan soljah pada waktunya. Gitu. Tapi mikir juga deh. Iya juga bang, kenapa? Nih, contoh soalnya begini. Kalau orang gue tanya, lu punya energi anak kecil? Karena lu punya anak lah. Energinya banyak kan, lari-larian kemana? Kira-kira umur sekarang kita bakal lari-larian nggak? Encok ya kan? Ngap-ngapan ya? Nah, sekarang gue tanya, ketika umur 15 tahun, 16 tahun, 17 sampai 20 ya, taruh rentang 5 tahun, 15 sampai 20. Energi banyak. Kan kasih minum terus energi sama emak bapaknya ya. Pikiran nggak terlalu banyak lah, stres pelajaran doang, nggak mikirin duit, nyari nafkah kan. Dikasih lagu senja, lama-lama bosen. Pasti dia butuh banyak energi buat dibuang kan. Buat joget-joget. Balik lagi. Ya balik lagi soja gue bilang. Balik lagi. Cuma tenang aja gue bilang. Trompet berbunyi. Pasti udah namanya joget. Gue kemarin main di SMP aja semuanya udah sembah lah gitu ibaratnya. Ya kan, tapi player gue nggak pede. Aduh, tahu nggak ya soja ya? Gurunya datang. Pak, saya bingung pak. Bapak itu kan waktu saya SMA. Saya kan jadi guru. Kenapa anak SMP saya tahu gitu? Udah tua ya. Pak. Udah tua. Karena kita mikir pakai otak bukan pakai otot. Karena kita do something somehow. Kayak sekarang nih, semua orang sibuk senja. Kita nggak mau jadi senja. Tapi gue bikin jazz. Jadi album Soja yang kelima isinya Soja featuring Chandra Darusman, Endah Resa. Betul. Kita bikin konten baru jazz. Jadi orang yang suka jazz nanti lama-lama suka Soja. Kalau di search kelihatan tuh. Orang yang suka lagu ini juga akan suka dengan Endah Resa, akan suka dengan ini. Udah jadi playlist. Nah kemarin anak-anak MNC, bos-bos radio MNC, nggak sengaja tuh iseng-iseng kan datang ke sini. Kita bikin aplikasi namanya Roof. Oke. Ya Roof tuh bikin bareng gua. Soulja apa sih? Sebenarnya gua nggak tahu Soulja gitu. Tahu sih, pernah denger lah namanya. Iseng di search di Spotify. Kok lu bagus banget konten digitalnya? Enggak, gua nggak apa-apa. Oh sombong, gua bukan sombong. Itulah ekonomi sekarang. Lu bikin konten, lu bikin satu idea yang bagus, semua orang akan gerumbul. Tapi sebenarnya kita nggak bikin itu. Ih pantesan, playlist lu banyak banget. Ya karena setiap gue main di sekolah ini, sekolah itu bikin playlist di Spotify. Misalnya SMA 6 Spotify playlist. Isinya ada Soja. SMA 7 playlist. Isinya Soja lagi. Jadi lu mau muter kemana, sampai buta juga isinya Soja. Lu pasti kesel. Itu yang kesel sama Parahayu dulu. Semua artis gua udah promoin, udah keren, digitalnya banyak, tapi kenapa panggungnya nggak bisa lebih dari lu? Lah, lu kenapa ngomong gitu, Pak? Karena gini ya, gue mau pulang, gue lihat di luar muka lu, gue mau nganter di gue belanja, gue lihat muka lu lagi gitu deh. Nah, kan lu nggak tahu, itu sebenarnya gue nggak ada yang dibayar, itu bentuk promo gue supaya orang kesel sama gue gitu. Akhirnya cari dong, Soja yang mana sih? Men, terakhir yang gue kaget,
Gue pulang nih, men. Di SCBD, lu tau kan di SCBD di pertigaan Senopati. Iya. Itu ada LED Iya, kan? iya. Itu ada lu, men. Iya. Anjir, tim udah masuk selatan ya? Nggak bercanda. Ya emang gue memang selalu masuk selatan kan. Contoh Pasar Santa. Ketika Pasar Santa lagi hit-hitnya, gue bikin konser di situ. Nah, jadi kalau di Pasar Santa konser itu selalu di tangga. Ya. Oh. Di Pasar Santa, kalau lu tahu Pasar Santa itu ada yang tangga gitu. Tahu lah. Nah, gue bilang sama anak gue nggak mau di situ. Kenapa nggak mau di situ, Bos? Karena terlalu gampang buat lu berbakat. Gue maunya di sini. Tutup tuh toko 3-4 biji. Wah nggak mau lah, pasti mau, pasti bisa. Ayo sebut nama Soja 3 kali, gue bilang gitu. Kita udah legend, lu jangan takut, gue bilang. Asik. Udah, tapi dia resign, karena nggak sanggup. Resign, gue bilang lu salah resign, lu pasti sanggup. Begitu dia resign, malamnya ditelepon sama orang Pasar Santa, boleh pak. Dia bingung sendiri, bang, gue nggak jadi resign, boleh nggak bisa, kalau resign. Ada ceritanya lu, gue bilang ya, oke. Nggak no turning back, gue bilang. Tapi kita bisa, anak-anak Kompas datang, men, lu gimana caranya bisa nyewa tempat ini? Yang itu gue tahu bisa, tapi yang ini gue belum pernah bisa nih, belum pernah gue lihat ada IO yang bisa. Ya bisa doang mah, ya nggak ada kebanggaan, gue cuma emang seneng-seneng aja buat goblok-goblokan aja. Itu konser namanya konser Jatah Mantan, karena lagu gue. Ya yang Jatah Mantan itu ya. Iya kan gue suruh datang, orang yang datang sama mantannya gue kasih voucher hotel. Tapi harus tunjukin lu bener mantan apa nggak, taruh ada wall of mantan, jadi segini tuh isinya foto orang taruh sama mantan-mantannya gitu. Nah itu sekarang kan jadi M-Block. Raja gimmick lu ya. Gua sekarang ke M-Block di Bulungan. Gue tahun depan ke M-Block. Oh dia? Gue lagi setup sama Wendy. Wendy. Ya, Wensrock. Ya, gue lagi coba mau ngobrol, tapi Januari kayaknya baru ngobrol. Kita mau bikin lagi. Jadi dimanapun tempat selatan yang in, yang lagi hit, pasti gue kesana. Tapi cuman sekali doang kan. Masih gue nggak yang rutin tiap hari nongkrong, ngobrol, nggak juga. Cuman supaya nama gue tetap ada di selatan. Iya. Karena kalau gue lihat tuh, lu kan proud of Bekasi banget ya, men. Iya. Lu ada cerita apa sih dengan Bekasi? Ya, kita sama-sama gede di Bekasi, Begini, cuman gua itu 2013, gua itu kongsi dengan XL dan Axis untuk wipe out semua Bekasi. Jadi semua pensi Bekasi harus pakai Soulja, wipe out. Jadi Bekasi gua menang kan, tapi Selatan gua kalah. Nah akhirnya gua pindah lagi Selatan dengan Pasar Santa. Selatan gua menang. Bekasi kedodoran lagi ya kan. Nah sekarang gua lagi join sama Tri. Nah kita wipe out semua daerah pinggir. Jakarta Outer namanya. Iya. Bogor, Tangerang, Serang, Bekasi. Itu sekarang kita lagi tur 16. Udah selesai nih 16 titik. Iya. Untuk dapetin lagi yang gua anak SMP yang ada yang nganggap Soulja kayak apa ya, nggak tahu. Padahal kan baru gua tinggalin 3 tahun. Gimana yang 5 tahun lagi lalu? Oh, gitu. jadi lu sebenarnya memang harus keep up ya? Keep up terus. Tinggal cari partnership aja siapa yang mau jalan bareng gitu. Kebetulan ini Tri mau gitu jalan bareng. Ya gue keep up terus. Nah Selatan gue udah menang. Udah aman Selatan. Karena gue mainin bareng Tulus. Walaupun Tulus mainnya jam 9 malam, gue mainnya jam 4 sore ya. Tapi kan satu flyer. Kalau flyer mah satu, manggung mah dia belum datang kita udah pulang gitu. Cuman doesn't matter karena anak pensi cuma ngeliat, oh yang main itu band-band keren ya. Ada Tulus, Kunto Aji, Soulja. Berarti Soulja juga keren. Iya, masuk di itu. Mau salah persepsinya beneran keren apa enggak, gue gak peduli. Yang penting secara komunikasi kita menempatkan ke di otak mereka, kita keren. Lu sebagai music creator, band creator ya kan semuanya. Lu ngeliat anak-anak creator sekarang gimana sih yang ibaratnya lu dari kamar udah bisa bikin musik, terus jadi something di YouTube itu Keren. Zaman kita mana bisa. apa yang harus hati-hati dari situ kalau menurut lu ada? Karirnya flang gitu aja. Flang. Kalau sekarang kan gini, sekarang bikin karya gampang, bikin konten gampang. Untuk nge-boost ke masyarakatnya susah kan. Dulu kita recording susah, tapi paling gampang gini. Gue misalnya punya lagu untuk anak muda, gue tinggal telepon tracks, Mustang, ya kan? Prambors, udah selesai. Pasti ngetop, pasti. Sekarang lu mau telepon siapa? Lu telepon semua orang itu juga akan ngetop. Orang-orang itu juga udah pada, Ya, lu masih perlu gue ya? Gitu. Jadi nggak nyambung udah. Nah sekarang yang jeleknya adalah, nah ini kenapa gue sebenarnya 2 tahun ini pengen bikin konten tapi gue nggak dapet moodnya gitu karena kita bukan YouTuber gitu, nggak dapet moodnya. Akhirnya banyak orang yang kasih informasi salah jadi benar selasanya. Serasa mereka tuh benar. Padahal itu semua informasinya nggak salah banget tapi nggak tepat. Such as? Ya kayak ngomong gini, karir deh. Ya kita jadi YouTuber aja. YouTuber tuh nggak bisa dibilang karir. Gitu. YouTuber tuh nggak ada karirnya apa di YouTuber? Nggak ada. Tapi orang jadi salah. YouTube menghasilkan uang dan side impact sebagai karir. Emang ada lu senior YouTuber? Chief of YouTuber? Kan nggak ada dong, nggak ada karir sebenarnya. Cuman lu harus bisa maintain gitu. Kayak sekarang ada Awkarin gitu. Nah Awkarin pinter udah bikin
manajemen sendiri. Udah bikin brand juga. Ya, yang Lex Dia bikin IP lah ya kan. Dia tuh udah jelas, udah bagus-bagus. Tapi kan nggak semua orang secerdas dia dan punya network sebagus dia. Yang di bawahnya yang kesian. Gitu, yang hati-hati adalah ketika anak muda sekarang berharap YouTuber is everything.